Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang kami muliakan, yang kami hormati, kepada para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waris ilmu, waris akhlak, waris darah daging, waris datiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadir banyak di tengah-tengah kita. Wabil khusus kepada beliau yang mulia Habibul Al-Mahbub Al-Habib Hasan bin Salim Al-Habib, Al-Habib Muhammad bin Murtada Al-Hiyy, Al-Habib Husain bin Umar Al-Tas, Al-Habib Abdullah Barakbah, Al-Habib Hamid Al-Haddad, Al-Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar, Wal-Habib Hasan bin Ali Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Hadun Al-Attas, dan juga para habaib-habaib kita yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Tentunya tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada beliau-beliau para habaib. Wabil khusus kepada beliau yang mulia Khadimul Maulud Al-Habib Imran bin Saleh Al-Attas beserta keluarganya yang sedang kita biasa doakan. Mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur, sehat wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, yang kami hormati, kepada para alim, para kiai, para ustaz yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada beliau-beliau. Hadirin wal hadirat, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Awalan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa duduk bersama dalam acara yang sungguh sangat mulia, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama warga desa kesayangan. Mudah-mudahan hadir kita di majelis yang mulia ini senantiasa Allah meridhai kita semua, senantiasa Allah memberkati kita semua, dan tentunya untuk bersama kita menggapai syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salatu wassalam tetap tercurah kepada baginda kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi yang senantiasa kita harap-harapkan syafaatnya, beliau yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umat yang senantiasa cinta kepada Nabi Muhammad, dan juga cinta kepada Ahlul Baitin Nabi Muhammad, dan juga cinta kepada pewaris ilmu Nabi Muhammad, yaitu para ulama, senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bahagia. Mari bersama kita buka acara pada kesempatan pagi yang cerah ini dengan pembacaan umur kitab. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita doakan kepada Khadimul Maulid, keluarga besar Al-Habib Imran bin Saleh Al-Attas. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. Hadirin wal hadirat tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Berikan acara selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh beliau Khadimul Maulid. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau yang mulia Habibul Al-Mahbub Al-Habib Muhammad Kushay bin Imran Al-Attas. Al-Waqt falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala
محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. زيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفع الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويهدينا إلى صراطه المستقيم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di dalam majelis yang dimana tadi sudah dibacakan sejarah Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan barakah dari bacaan tersebut kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Barakah dari bacaan tersebut kita akan menjadikan kita semakin tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Barakah dari bacaan tersebut mudah-mudahan kita akan semakin rindu kepada Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadis Nabi SAW, man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW, yang memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka akan diberikan syafaat oleh Rasulullah nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang mendapatkan syafaat oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi antum semua itu gak usah ragu, gak usah khawatir. Kalau kita orang datang ke sini karena ikhlas cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Agung Muhammad nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama Wakil Khadimul Maulid dari Al-Walid Al-Habib Imran bin Saleh Al-Attas mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin hadirat yang berkenan hadir di tempat yang sangat sederhana ini. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Dan kami atas nama Wakil Khadimul Maulid mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tempat yang kami sediakan ataupun yang lainnya ataupun hidangan yang kami sediakan ada kekurangan. Kami sekali lagi atas nama Wakil Khadimul Maulid mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari Al-Fakir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau yang mulia Al-Habib Muhammad Kushain bin Imran Al-Attas yang telah memberikan sambutan atas nama Khadimul Maulid. Hadirin yang berbahagia, meningkat acara selanjutnya sambutan mewakili ulama setempat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau yang mulia Al-Ustaz Ustaz. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Al-mukarram al-muhtaram, para habaib, para alim, para kiai, wabil khusus Habibuna al-Mahbub Al-Habib Imran bin Saleh Al-Attas, yang mulia
Al-Habib Soleh bin Hadun Al-Tos dan para habaib ingkang boten kula sebat satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa takdim dan rasa mahabbah kami kepada beliau-beliau para habaib, kepada para kiai, para ustadz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatunya yang saya muliakan, kepada para bapak hadirin jamaah maulid rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa bermujalasah, bisa bermuajah, bisa bersilaturahmi, bisa bermaulid di rumah panjenengan Habibul Mahbub Al-Habib Imran bin Soleh Al-Tos. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wa salamuhu kami sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minad dzulumati ilal nur. Semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa besok yaumil mahsyar akan selalu mendapatkan syafaatul ummah dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaib wal hadirin jamaah maulid rahimahumullah. Sebelum kami melanjutkan pembicaraan, marilah kita bersama-sama panjatkan hadiah Fatihah kepada Yang Mulia Al-Habib Soleh Al-Tos dan Al-Habib Masyhur Al-Munawar. Beliau adalah orang tua dari Habib Imran dan musyawarah dari Habib Imran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga di barakatil Fatihah wa karomatil Fatihah wa asrarul Fatihah wa bi syafaatil Fatihah, semoga acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada siang hari ini mendapatkan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini sebagai santri-santri dari para habaib, terutama Habib Imran ini, berharap kelak nanti bisa membawa kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita belum apa-apa di dalam melayani, di dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh beliau Al-Habib Imran. Karena kami sebagai santri, sebagaimana ana abdun man 'allamani harfan wa in sya'a ba'ani wa in sya'a taqni. Kami adalah budak, pelayan dari guru kami yang telah mengajarkan kami walaupun satu huruf. Bila mana beliau menghendaki kami untuk dijual demi pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita pun harus siap. Bila mana kita itu dibunuh demi pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita pun harus siap. Karena hanya itulah gantungan kami agar kami bisa selamat dunianya dan selamat akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah maulid rahimakumullah. Hanya itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang hari ini, mewakili atas nama warga masyarakat Desa Pesayangan, khususnya RT 18 dan RT 17. Bila mana ada kesalahan baik ucap maupun tutur kata yang tidak berkenan, kiranya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat tamu Rasulullah SAW yang dimuliakan Allah, peringkat acara selanjutnya Maulidul Hasanah. Mari bersama kita dengarkan Maulidul Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh beliau yang mulia, guru dan orang tua kita bersama, Habibul Mahbub Al-Habib Agil bin Soleh Al-Tos. Kepada beliau
فليتفضل مشكورا. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad khairul anbiya'i wa ummatuhu khairul umam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sayyidina al-habaib min sulalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal fudala wal ulamatul azza wa bil usul sayyidil walid Al-Khalil Habib Hasan bin Salim bin Abu Bakar Hamid, wa guru kita bersama Sekjen Maulid Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad, wa Habib Husain bin Umar Al-Addas, Habib Abdullah bin Al-Habib Muhammad Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Addas wa Habib Abdullah bin Muhammad Barakbah Sohibul Duren, insyaallah anak Duren itu. Habaib yang lainnya terkhusus ada Ilallah Habib Riza bin Muhsin Al-Hamid bin Wanilan, saya kira agak kencing pada Tegal. Hadirin yang saya hormati, ini ngomongnya bahasanya apa? Campur-campur ya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah merupakan salah satu harga mati. Paham harga mati? Dari kudu NKRI dong, NKRI harga pasti. NKRI harga pasti. Pada bayar artinya. Tapi yang Maulid Nabi harga mati. Sebab apa? Dia besok si nonton sampai mati sakaratul maut menjadi seorang muslim adalah rahmat daripada Allah bil barakah wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini harga mati, Pak. Maka dari itu apabila datang di tempat Maulid Nabi, tolong sampean langkah alasan. Udan beb mangkat, ya mau ngomong loh, mati mau Maulid Nabi, terus apa mana dia mau ngomong mas, didol mau Maulid Nabi, biar jatuh anak Maulid Nabi aja, insyaallah bisa kasih bantu, nggih. Ini kita kembali Maulid Nabi, orang ini undangan, orang apa teka. Sebab hadir di Maulid Nabi undangannya lil mahabbah, mahabbah mahulil uzumah lil mahabbah, cinta karena kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh rasa adu-adu sampean bocah lanang bocah wadon angger karena cinta diundang nang bapane bocah wadone. Oh ora. Wong jare kudu sepatu sikile nunduk-nunduk teka dewek kaya. Teka dewek. Teka dewek. Kadang-kadang malah jadi motoane kita kamene kita kena kopi tok ora tau enggak rokok ora apa. Tapi sampai tetap dablek tetap. Tadi karena lil mahabbah dorongan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sampai kadang-kadang babi sampai enggak hiburan teka beli. Oh lu belinya orang undangan malah orang kepenak. Jangan. Lil mahabbah dia mau ngatur-ngatur lalu undangan tapi beli. Betul nggih? Ya insyaallah. Nanti datang kepada Maulid Nabi Muhammad SAW lil mahabbah, cinta kepada Rasulullah SAW. Insyaallah dengan dorongan rasa mahabbah kita akan selalu membajiri acara-acara Maulid Nabi, sebab semakin banyak yang hadir semakin banyak pahala kita di tempat ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wong cinta paling Kanjeng Nabi kowe ana loro, Bu. Ana sing cinta Maulid, ana sing paham Maulid. Lo kan beda-beda, bahasanya beda. Cinta Maulid dengan paham Maulid, loro-lorone bener kabeh oleh pahala kabeh.
langkah sing salah bener kabeh sing cinta ya bener sing paham ya bener cuma tapi anak tingkatannya lho beda anggar cinta maulid kowe paham nuwun mari jadwale maulid tekane nomor 1 nang arep pisan tapi nuwun sewu mau nih kadang-kadang aku ini disaktok siji tapi wong sing paham maulid pengen krungu Habib Riza pan maulid lho kapan seminggu maning insyaallah kira-kira tak tambah wedhus siji kira-kira gelem le oh ya alhamdulillah namanya gelem meneng anane paham maulid ya kadang-kadang begini udah dia paham sampean paham maulid paham apa sih tanggal sana ya kita wacane dia paham maulid apa beli paham dina minggu ya yang dasar kudune kebunnya tumruk nang dasar jadi paham ini bang paham maulid dengan cinta maulid loro-loro ganjaran kabeh tekan tok ora apa-apa tapi ini semuanya terus terang mawon boten niki kula promosi boten niki maksude wong sing gelem apa sata ibaribasan sagedul aku mau maulid nabi niki pahalane akeh luar biasa niki sampean mahabbah kali kanjeng nabi dulu apa Pak di zaman sahabat walaupun langkah peringatan sikatos niki sahabat kali kanjeng nabi luar biasa di antaranya sahabat Abu Bakar Siddiq dikala ditanya sama salah satu sahabatnya Abu Bakar Siddiq apa sih dari kesenangannya sampai nang alam dunia dijawab kali Sayyid Abu Bakar Siddiq wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun sing tak senengi nyongkur telung perkara tok sing pertama an-nadru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyid Abu Bakar Siddiq paling senang nyawang wajah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab wajah baginda Nabi nurun fauqu nuri. Semua cahaya yang ada di dunia ini semua tertutup oleh sinarnya cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi di Sumtul Duror itu disajangakan kali Habali Al-Habsyi tatanazzahul uyunu fi adaiki mahasinil jamali wa la tajidu makhluqan fil wujudi ala mithali. Laksana panorama yang sangat indah apabila orang memandang wajah baginda Nabi semakin dipandang semakin cemerlang, semakin dipandang semakin menyenangkan, semakin dipandang semakin orang tidak bosan. Orang kaya wajah sampean wingi katon ayu saiki katon peot, setahun yang lalu katon gagah saiki kumis garis separo. Ini beda, ini wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wa infaqu mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq paling senang, paling gembira yang membuat menyenangkan hidupnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq tatkala kanjeng Nabi butuh ditokna kabeh, Pak. Ditokna kabeh. Apa sing diduweni nang Abu Bakar Siddiq? Ya, ditokna kabeh niki. Sing nomor 3 wa antakuna ibnati istata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paling senang tatkala putri pun Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam pangkuan Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di matu Habib lagi di pangku putune seneng ya. Iya. Kira-kira ana boleh. Ya kesimpulan udah butuh maning. Cuma pada kecing-kecingan ora guru tahu tianu sih, guru tahu diceritani masalah politik poligami niki. Politik di dalam negeri gawe ruwet, gawe cita. Hampir politik poligami setuju boleh? Setuju ya? Ewu Majun setuju? Ulut tak cerita politik poligami setuju? Gampang Pak. Insya Allah orang bakal ruwet, orang bakal gelut. Caranya ngono. Agar bojo sing pertama mesti lillahi ta'ala apa jare maneh apa jare bapane wis saoliye nggih. Tapi yang sing nomor loro kudu dulu sing paling ayu. Orang paling ayu percuma bojo loro ya. Sing paling ayu tapi tulung lurus sing budek jampang. Budek jampang sing tuangga nyami orang bakal jengkel sebab budek sampean gandeng nyabrang gini sing tua orang jengkel sebab orang digandeng ditabrak mobil orang krungu klakson. Iki sing nomor 3 politik poligami ki mau sampean luru sing nomor 3 sing ayu baru sing nomor 2 tapi dulu si begu afi ayu sebab apa sing bojo tua bojo sing nomor 2 ngamuka kaya ngapa orang bakal wani sebab begu harus kesinggung dukut waktu dipatak mesti sing loro dikabeh. Weh politik poligami
Pas sampean manuk tapi ya terserah buat nggih. Oh niki dikon apa Gusti Allah izin nih. Boten di apa? Boten dilarang boten nggih. Ya, wan ki huma qawlakum minan nisa'i fasna wa thulatha wa ruba. Wa in imtum ala ta'dilu wa wahida anggar ora duit ya siji bae. Timbang akeh utange bojone loro, malah warung loro diutangi kabeh no. Guna medali. Hadirin kan kawula hormati, niki peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dasare lil mahabbah, cinta kali Kanjeng Nabi sing sangat luar biasa. Toli majelis kiye tulung ditekani sapa bae ora bakal nolak. Sing masih doyan minum ciu, sing mabuk, sing tukang judi, sing tukang apa bae maksiate tekan mari majelis kiye ora bakal ditolak. Sebab kiye majelis obat sing paling mujarab bagi gundahnya hati. Bagi gundahnya hati, apalagi hajat. Hajat kula sampean kabeh insyaallah digabul. Ada hajat sing kaya ora apa niku mboten terbayang, pasti akan bakal terkabul. Niki sing riki majelis karena kathah mau sholawat kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man asra alaihi hajat as-salata alaihi. Dari Kanjeng Nabi, sapa wong kang gurung terlaksana, gurung terkabul hajate, maka padha sholawat lan sampean kabeh maring Kanjeng Nabi. Inna salata alayya taksiful humum wa tukathirul arzak wa takdil hajat. Lan salawat maring Kanjeng Nabi insyaallah gampang akan maring tekani rezeki lan insyaallah dadosaken dikabuli hajate kula sampean. Mudah-mudahan kita kamene dikabul hajate sedaya nggih mawon. Ya mudah-mudahan sing lanang guru bisa kerja, sing masih lagi digantung-gantung mudah-mudahan balik maneh nggih. Sing mudah-mudahan sing gurung dilamar, nasi lamar, dia duda-duda bujang-bujang tuang, mudah-mudahan cepat pada kawin nggih. Ini Allah dikubul asal sampean niat maring Allah SWT wasilah maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis sampeyan baca kesuwen Habib Rizal wis siap kok angger nyong kesuwen dari Habib Rizal nyong kembali sajul dak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan acara selanjutnya bersama kita dengarkan mau'izah hasanah yang kedua. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau yang mulia Dailallah, guru dan orang tua kita bersama Habibun Al-Mahbub Al-Habib Reza bin Muhsin Al-Hamid. Kepada beliau falyatafaddal masykur. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat jamaah majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus para orang tua kita, para habaib yang hadir banyak sekali. Kita doakan para sepuh kita semua kalangan habaib ini Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi dunia dan akhiratnya, dan khususnya Al-Habib Imran bin Saleh Al-Abbas. Amin. Kok doain Habibnya pelit ini. Kita doakan mudah-mudahan habaibnya panjang umur, tambah berkah, tambah rezeki, tambah istri. Alhamdulillah. Ini Habib Reza panas gara-gara Habib Akil ini bahas masalah nikah. Sebenarnya nikah itu zaman sekarang sudah bukan jadi pembahasan sudah. Perempuan 9, laki-laki 1. Kalau laki-laki sudah nikah semuanya 8 perempuan jadi pengangguran itu. Na'udzubillah min dzalik, kalau jadi konsumsi publik. Makanya memang ya sudah, tidak salah itu kalau Habib Akil bahas masalah pernikahan. Kalau ada laki-laki tidak menikah, jangan terima alasannya. Zaman sekarang kalau ada suami punya istri 1 banyak alasan. Saya sayang istri, saya cinta sama istri, maka enggak suatu. Itu dibantah sama Al-Quran. Al-Quran mengatakan fa'in khiftum, berhenti situ, jadi lanjutin. Kalau takut, jadi yang punya istri 1 itu penakut sudah. Makanya berhenti situ, jadi lanjutin akhirnya itu. Fa'in khiftum, kalau takut fawahidah, udah 1 aja. Makanya yang kita doain mudah-mudahan semuanya habaib jadi pemberani. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ini mudah-mudahan syarifahnya dengar, 1 habib untuk 4 syarifah. Amin oh.
khususnya Habib Rizal Hamid. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini perlu dengar, Syarifah mudah-mudahan di dalam ada minyak ini. Mudah-mudahan sampai ke Syarifah semuanya. Kenapa? Saya dapat cerita dari Habib Hasan bin Salim Al-Hamid. Beliau cerita tentang ayahnya Habib Salim bin Abu Bakar Al-Hamid ketika menghadiri majelis kuitang. Habib Ali bin Husain Al-Atos ceramah dan beberapa habaib. Habib Salim nggak bisa hadir di kuitang, dengar lewat radio. Ketika dengar lewat radio ini habaib ceramah dengan menggebu-gebu. Setelah itu turun, kata Habib Salim, ceramah ente semuanya fadhih, ceramah semuanya kurang. Lu kok kurang-kurang? Kalian ceramah tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu. Namun Syarifah sekarang banyak yang tidak nikahkan. Syarifah banyak nganggur tidak nikahkan oleh para habaib. Kalau memang bukti cinta besar sama Rasul, Syarifah nikahkan semuanya. Makanya saya pernah ini kebetulan banyak Habib yang hadir. Saya azam mudah-mudahan doa Habib banyak. Saya pengen punya istri 4 Syarifah semuanya. Amin. Ya Robbal. Mudah-mudahan Syarifah juga di dalam doa. Ya, kalau ada anak gadisnya, alhamdulillah siap. Baru satu ini yang Syarifah, kurang 3 lagi. Saya aja Habib Faik sudah balap saya. Kalau enggak ya sudah mantunya Imran, Habib Imran. Baik dapat Habib Faik nikah sama mantu Habib, jadi mantu Habib Imran berkah Maulid Darun Nadir itu. Ketemunya di situ, alhamdulillah. Kan Habib Agil bahas Habib Reza kalau mau nyumbang Maulid sudah selesai aturan sebelum Maulid itu. Lalu dikatakan Habib Reza dulu berani, sekarang tidak ada, keberanian belum berkurang. Saya ini lahir dari orang-orang berani. Memang begitu, saya lahir dari keturunan Ali bin Abi Thalib yang nyawanya dikorbankan untuk Rasulullah, untuk agama Islam. Ali bin Abi Thalib punya anak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mereka wafat dalam keadaan syahid. Kami lahir dari orang-orang berani. Ketika saya berubah, bukan berubah keberanian yang saya tinggalkan, namun guru saya mengatakan la tusallif anfusakum li a'dakum. Jangan angkat pedang buat musuh, angkatnya akhlak. Makanya saya bawa akhlak. Biar apa? Biar dapat 4 Syarifah. Pokoknya bas nikah sekarang ini terima tidak terima saya sampaikan yang hak. Mudah-mudahan habaibnya pada dengar, habaibnya dengar. Kenapa saya bahas terus? Yang hadir habaib banyak, punya gadis banyak. Sekarang saya percaya diri sudah. Kalau ada isi bismillah. Kata Habib Agil nanti utangnya banyak, bodoh amat sama utang. Ya. Saya punya kakek namanya Ali bin Ahmad Al-Hamid. Itu istrinya 5. Ali bin Ahmad bin Muhsin bin Abdullah punya istri 99 satu rumah. Setelah dicerai nggak dipisahkan, ditaruh di rumah terus sampai terakhir. Sampai pada puncak kakek saya, Sayyidina Husain punya anak istri banyak, Sayyidina Hasan punya istri 200. Saya nggak bisa ngikutin 4 aja cukup, insyaallah. Setuju ya? Sampai yang setuju, Faik setuju, sudah diambil duluan sama dia. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat. Tadi sambutan ini ceramahnya saya yang modal tadi yang sambutan ini. Nah, tadi sudah ini tadi ceramah singkat modelnya dari Habib Agil. Tadi lagi ada sambutan dari Ustaz. Ini saya mau bahas lagi nih Ustaz. Ini Ustaz ceramahnya enak sekali sambutannya tadi. Ustaznya apa namanya? Mustahid. Mudah-mudahan ini Ustaz Mustahid panjang umur. Jarang-jarang ada Ustaz mau bahas begitu. Salah kalau ada orang bilang adanya Habib karena adanya NU. Subhanallah, bagus. Saya baru kemarin diprotes, saya ceramah di Tegal Sari. Sebelum saya ceramah, ada satu Ustaz maju. Dia mengatakan Habib itu diusir, makanya masuk Jawa. Satu poinnya, itu naik saya punya aris ini naik setengah. Yang kedua dia bilang kenapa Habaib kok alergi mulutnya nyebut kalimat Nahdlatul Ulama. Saya bilang tambah naik alisnya saya sebelah, double ya naik alisnya saya. Kata siapa Habaib alergi nyebut Nahdlatul Ulama? Kami mendukung padahal kami tidak masuk, saya tidak ada namaku di dalam organisasinya. Tidak tercatat Rizal Hamid, wala dimasukin, wala jangankan jadi bansen tidak masuk nama saya. Tapi semua ceramah mengarahkan kepada Nahdlatul Ulama. Semua ceramah mengarahkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Bahkan sanad keilmuannya kami hafalkan. Semua pembahasan tentang Nahdlatul Ulama. Kenapa kami nggak sebut ketika ceramah Nahdlatul Ulama? Kami khawatir nanti Islam terkotak-kotak. Habaib melepas diri daripada pengkotakan umat. Karena Nahdlatul Ulama sebuah organisasi, sedangkan organisasi yang ada di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak. Bahkan sebelum Nahdlatul Ulama ada Nahdlatul Wathan yang
dibangun di daratan Lombok, bahkan dari kalangan habaib bentuk organisasi sendiri namanya Jamiatul Khair dan Al Khairiyah, jauh sebelum Nahdlatul Ulama ada. Maka kami tidak menyebutkan kalimat organisasi, takut terkotak-kotak sampean. Paham? Paham? Pulang harus paham. Ini perlu ini. Maka betul itu sambutannya. Dan perlu kalian ketahui, zaman sekarang zaman fitnah. Tadi ini Habib satu bisikin saya, katanya ada kiai mana tadi itu nyebut bahas tentang Habib. Apa itu Habib katanya? Jangan ikut Habib, ikut ulama. La haula wala quwwata illa billah. Dia bawa dalil. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi itu ulama. Naam sahih. Lihat asbabul wurud, apa sebabnya Nabi Muhammad bersabda itu? Ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Asbabul wurud daripada hadis tersebut, dajjatil ardu bil buka ila maulah. Bumi ini berguncang dengan dahsyat. Bumi ini pernah berguncang kapan? Ketika mendekati kewafatan Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, bumi guncang lalu menangis kepada Allah. Bumi berkata, ya Rabb, kanal anbiya tamshi ala wahri, paman yamshi ba'dahum ala wahri. Ya Allah, dahulu nabi-nabi melangkahkan kakinya di pundakku. Sekarang ketika mereka wafat, siapa yang akan melangkahkan kakinya di atas pundakku? Bumi guncang, Nabi Muhammad tidak tega umatnya terombang-ambing dengan guncangan bumi. Maka Nabi Muhammad bersabda untuk menenangkan bumi, al ulama'u ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama dari golongan umatku seperti nabi-nabi Bani Israil. Apa maksudnya? Nanti ada yang meluruskan para ulama yang melangkahkan kakinya di atas muka bumi. Subhanallah, seketika sakanatil ard. Seketika itu bumi tenang. Jadi ulama, minta maaf, ulama dalam hukum fikih, ulama dalam kaidah, mereka yang menguasai ilmu menjadi mulia. Ada orang Afrika, dia punya ilmu jadi mulia walaupun dia tinggal di Afrika. Ada orang Amerika, dia punya ilmu jadi mulia walaupun dia orang Amerika. Ada orang Jawa punya ilmu, dia menjadi mulia karena punya ilmu. Tapi minta maaf, Qaddimu Quraisyan, kalau yang berilmu itu ajami jadi mulia, tapi kalau yang berilmu anak cucu Rasulullah, dua kemuliaan. Mulia dengan ilmunya dan mulia dengan zatiyah Muhammadiyah. Ini kok diplesetkan dalilnya seperti itu? Udah saya proses ceramah dari panas lehernya saya ini, takutnya ceramahnya dari syahwat ini. Lanjut teman dari. Tidak apa-apa ya? Sikat. Saya tidak boleh ikat-ikat itu. Saya cuma sikat gigi pakai siwak. Saya kalau mau nikat Syarifah Pak. Balik maning. Habib Agil tanggung jawab. Tahu Habib Agil ada anak gadis apa enggak ini? Hah? Yang benar. Pak Ik paling tinggi suaranya karena sudah dapat duluan dia. Kan nggak enak juga kita menungguin kan ya. Subhanallah, jangan kena fitnah hadirin. Jangan kena fitnah. Lihat sejarah habaib. Jangan dikira habaib nggak ada orang alim. Imam Al-Haddad mengatakan, laula astahi ala jaddi la ahlaftu madhhaba. Imam Haddad mengatakan, kalau aku tidak malu dengan kakekku Fadil Muqaddam, aku buat madhab sendiri. Mau buat madhab Imam Haddad. Kenapa? Karena madhab Imam Syafi'i dalam bab air sulit dilakukan. Bab air dalam madhab yang kita pakai ini berat, kata Imam Haddad. Pengen ngarang madhab sendiri. Cuman malu sama kakeknya Fadil Muqaddam yang bermadhab Syafi'i, maka beliau tidak mengarang madhab. Subhanallah, jangan dikira habaib bahlul ya. Ini pejinya imam aja ini, kok saya buka botak kepala saya. Percaya apa enggak? Kalau percaya enggak saya buka sudah. Jangan nyantur ya. Dikir ya Allah ya Karim, jangan sama sekali, jangan berani-berani sama habaib. Lisan kalian dijaga. Jaga, mau berkah jaga. Sampai mengatakan kalau Habib baca tahlil, pakai akal. Pakai akal, yang bawa hol ke Indonesia itu Habib. Bahkan pencetus pertama kali hol Habib, yang pertama kali diholkan Habib. Pencetus hol itu namanya Habib Muhammad bin Idrus bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far bin Ahmad bin Zaid al-Habsyi. Beliau yang pertama kali membuat hall di Indonesia sebelum orang Indonesia mengenal hall. Yang beliau lakukan hallnya siapa pertama kali? Hallnya Habib Muhammad bin Thahir al-Haddad, Tegal sini. Orang Indonesia kenal hall, Habib yang bawa.
Habibnya suruh baca tahlil dulu baru diakui Habib. La haula wala quwwata illa billah. Ini akhir zaman ini gara-gara yang akhir manasin saya ini. Al-Hamid jangan dipanasi, suka kepleset. Ami Hasan suka nasihati saya ini, Ami Hasan ini Al-Hamid ini Ami Hasan. Baca maulid, ada orang masuk bilang bid'ah, tempeling sama Ami Hasan. Al-Hamid. Kalau saya setengah Al-Hamid ini. Dipanasin suka meledak. Habaib, la haula wala quwwata illa billah. Lihat, jangan lihat ucapan manusia. Jangan lihat ucapan manusia, lihat ucapan pencipta. Bagaimana Allah katakan? Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahla baiti wa yutahhirukum tathhira. Allah yang mengatakan, sesungguhnya Allah menghendaki, menginginkan, maunya Allah menghilangkan segala bentuk kenajisan. Ulama membahas pada tafsir ini ayat najis zahir dan najis batin. Maknanya apa? Tidak ada Habib mati kafir, nggak ada. Nggak ada Habib mati kafir. Wa tutahhir wa yutahhirukum tathhira, disucikan. Habaib disucikan. Ini habaibnya diledek. Bahkan dibenci, Habib dibenci. Lihat apa ucapkan Imam Ibnul Arabi tentang orang-orang yang membenci habaib. Hubbuhum husrunun hagigiyun. Benci sama Habib hakikat kerugian di dunia dan di akhirat. Kenapa di dunia rugi? Bakal dilaknat para malaikat. Kenapa di akhirat rugi? Gak bakal diakui sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menegaskan dalam sabdanya, wa man syabba ahla baiti fa ana bari'un minhum. Siapa yang mencaci maki ahlul baitku bukan umatku. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, man adani fi ahla baiti faqad azallah. Siapa yang mengganggu aku dalam mengganggu ahlul baitku sama dengan mengganggu Allah. Siapa yang berani nantang Allah ini? La haula wala quwwata illa billah. Wes bubar panas ini saya. Ini banyak baik, banyak orang tua. Terus apa anda ini? Kalau saya lanjut takut bubar sini dapat saripah beneran 4 saya. Amin. Terus apa anda ini? Ya Allah, ada apa dengan Indonesia ini? Ada apa? Kok zaman kemerdekaan kurang akhlak? Di zaman penjajahan orang pada akhlak. Zaman penjajahan orang pada akhlak sama habaib. Lihat di zaman penjajahan melahirkan siapa? Kiai Khalil Bangkalan muhibbin. Melahirkan Kiai Hasyim Asy'ari muhibbin. Kiai Hasyim Asy'ari punya hubungan kuat sama Habib Soleh Tanggul. Melahirkan siapa lagi? Syekh Yasin Al-Fadhani dari Padang muhibbin. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Bandari Al-Arsyad muhibbin. Di Semarang Syekh Soleh As-Semarangi muhibbin. Di Tegal mengakui Kiai Said Kiren, Kiai Barmawi, Kiai Soleh Bukunjan. Siapa lagi? Kiai Abu Su'ud. Ada muhibbin semuanya. Padahal mereka hidup di masa penjajahan, kok mereka bisa cinta Nabi? Kita di masa kemerdekaan malah caci maki cucu Nabi. Ada apa sebenarnya? Kok masa penjajahan mereka lebih nikmat daripada masa kemerdekaan kita ini loh? Paham ini? Paham apa enggak? Ya wes loh, paham. Ya Allah, kok heran kita ini heran, ada apa? Mudah-mudahan masyarakat yang hadir sini nggak terbawa-bawa. Amin. 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 Ya Rabbal. Itu ketika ayat turun, coba lihat riwayatnya ini. Ketika ayat turun innama yuridullah, itu ketika ayat turun, Rasulullah memeluk keluarganya. Ali, Hasan, Husain, Fatimah dipeluk sama Rasulullah berkata, Allahumma haula'i ahla baiti. Enggak berhenti di situ. Di riwayat yang lain, wa khassati. Ya Allah, ini keluargaku dan keistimewaanku. Khassati, keistimewaanku. Kalau Nabi Muhammad mikirin kalian ini umatnya, masa Nabi Muhammad enggak mikirin cucunya? Khassati. Idhab anhumur rijsa wa tahhirhum tathhira. Itu doa Nabi Muhammad buat anak cucunya. Bahkan sebelum akhir ayat Nabi Muhammad mengatakan kepada keluarganya, inna ma'ana basharun yushaku ayati rusulun fa'ujibuhu. Aku seorang manusia, siapa tahu datang dekat-dekat ini malaikat mencabut nyawa, maka aku sambut itu perjumpaan dengan Allah. Wa inni tarikum fikum thaqalaini ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abadah. Kitab Allah hablum mamdud minas sama' ilal ard wa itrati ahla baiti. Allah fi itrati ahla baiti. Allah fi itrati ahla baiti. Mau meninggal, Nabi Muhammad mikirin siapa? Cucunya. Nabi Muhammad mengatakan akan datang malaikat maut. Aku sambut itu malaikat maut. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara.
Nabi. Ma'in tamaksaktum, pegang teguh ini dua perkara, tidak akan sesat selamanya. Yang pertama Al-Quran, cahaya yang turun dari langit menjurus ke bumi. Yang kedua anak cucu keturunanku. Nabi Muhammad mengulangi, anak cucu keturunanku. Ini muncul suara, jangan ikut Habib. Lah, kok bertolak belakang dengan sabda Nabi? Nabi mengatakan pegang teguh Habib, ini mengatakan tinggalkan Habib. Ini mau fanatik kepada Nabi Muhammad apa fanatik kepada manusia? Ini kok saya dipelototin gini? La haula wala quwwata. Sengaja saya bawa senyuman, soalnya ya gini, darahnya gini kalau dipanasi. Pokoknya Habib Agil tanggung jawab udah. Empat. Amin oh. Saya doain yang doain saya punya sari 4, saya doain sampai punya istri 4. Takut oh itu istrinya di sini ya Bu ya. Hati-hati Bu, hati-hati. Ibu-ibu boleh nggak mengizinkan suaminya nikah, cuman jangan diingkari poligami. Mengingkari poligami kufur. Karena Allah yang sebutkan dalam Al-Quran, fankihu masna ma taba lakum, nikahi lebih dari satu. Selesai itu namanya buat perempuan, ini buat laki-laki namanya. Boleh ibu-ibu boleh nggak mengizinkan suami nikah, boleh, tapi jangan diingkarin ayatnya. Kalau ditanya kenapa sampai nggak izinkan suami nikah, saya belum mampu ngamalin itu ayat, saya ngamalin ayat yang lain saja, silahkan monggo. Tapi diingkarin ini ayat bisa kafir, murtad. Paham Bu? Paham? Ibu-ibunya paham? Kok nggak ada yang nyaut ini? Saya doain mudah-mudahan yang paham rezekinya banyak, istrinya, suaminya setia, nah, gadisnya laku sama hati. Sampai mana tadi? Ya Allah, hadirin jangan mau kepancing sama orang-orang yang nyeleneh tentang habaib. Jangan mau kepancing. Bahkan berhati-hati terhadap habaib. Nabi Muhammad disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Bahkan Imam Hakim mengatakan hadisun sahih ala syarat Muslim. Hadisnya sahih menurut syarat daripada Imam Muslim. Riwayat Imam Al-Hakim. Apa yang beliau katakan? Lau anna Rasulullah bersabda, lau anna rajula safana baina ar-rukni wal maqam, thumma shalla wa sama wa mata wa huwa mubghidun li ali Muhammad dakhala an-nar. Hadis sahih ini. Andaikan seorang manusia berdiri di hadapan Ka'bah, depan Ka'bah dia berdiri, takbir dalam salat, dalam keadaan berpuasa, lalu dia mati dalam keadaan berpuasa dan salatnya tersebut, namun pernah benci kepada anak cucu Rasul, masuk neraka. Tidak ada tawar menawar. Ya Allah, dia pernah salat, neraka. Ya Allah, dia pernah puasa, neraka. Wafatnya depan Ka'bah, neraka buat mereka. Kalau Nabi Muhammad menyelamatkan umatnya untuk masuk ke dalam surga, masa Nabi Muhammad tak mau menyelamatkan cucunya? Kadang-kadang ada yang ngomong Habib, nggak semua Habib baik. Ada Habib yang nakal. Jangan dikira Habib nakal nggak diperhatiin. Ada riwayat dulu di Madinah ada yang jaga koperasi pemerintahan. Kalau bahasa sekarang koperasi Baitul Mal, koperasi pemerintahan. Ada satu Habib nakal. Ini Habib nakal minta pinjaman di koperasi pemerintahan, yang jaga koperasi nggak mau ngasih dengan dalil ini nakal Habibnya, bukan Habib baik. Malamnya tidur mimpi Nabi ini orang, tapi dia nggak dikenal sama Nabi. Orang pada berebutan salaman dikasih, ketika dia datang ke Nabi Muhammad mau salaman, ditarik tangannya Nabi, dia senyum. Nabi Muhammad buang muka nggak mau lihat, lalu berkata, ya Rasulullah ada apa? Rasul mengatakan, tu'dini, kau menggangguku, kau menyakitiku. Kenapa bisa begitu? Anak cucuku mau minta pinjam di Baitul Mal, kau tidak kasih. Apa jawabannya? Apa jawaban ini yang jaga Baitul Mal? Ya Rasulullah, ini cucumu nakal. Ini cucumu nakal. Rasulullah marah, lalu bertanya, lihat jawaban Nabi, hal waladul abturi su'amla. Nabi Muhammad tanya balik sama dia, apakah anak nakal dapat warisan atau tidak? Saya tanya sama sampean, anak sampean nakal, sampean punya harta, meninggal, anaknya yang nakal dapat warisan atau tidak? Dapat atau tidak? Begitu juga anak cucu Rasulullah, walaupun nakal dapat warisan. Bahkan dalam riwayat
Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabair, Sayyidina Anas meriwayatkan Rasulullah berkata kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, inna Allah azza wa jalla ghairu mu'abbiruki wala waladuki." Rasulullah yang berkata kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai Fatimah, sesungguhnya Allah tidak akan mensiksamu dan tidak akan mensiksa keturunanmu." Ini habaib dicaci maki. Nah, cukup kabulnya sudah matang kayaknya. Ini orang mana? Terus lanjut. Saten, ini marah-marah saten ya bisa di masa ripa ini. Sapunya dilepas dulu kan. Oh, kan kita bingung ini, kita minta maaf benar. Habib Agil itu benar. Habib Reza dulu berani. Sekarang bahas ulama su. Bahas ulama su. Saya disuruh bahas ulama su. Bikin akhir zaman. Saya memang berani tampil. Minta maaf dulu ketika saya berani, nggak ada yang dekat sama saya. Nggak ada yang dekat. Nggak satu pun ada yang berani dekat. Sampai datang Polsek Talang itu datang ke rumah saya. Habib jangan terlalu berani, nanti besok udah ngeliat matahari katanya. Ente tuh anak jawab apa? Pak, kirim salam sama semua yang ngancem. Di rumah sini yang laki-laki cuma Rezal Hamid, yang lainnya perempuan. Masuk ke rumah saya niat baik, saya sambut baik. Masuk rumah saya niat jahat, cuma 2 yang keluar. Saya jenazah atau dia. Pohon keluar. Terus jangan takbir, daerah rame. Daerah rame, panas akhirnya saya. Dulu. Saya ketemu satu orang. Ditantang, saya bilang minta maaf. Kau jual, bukan saya beli, haram saya tawar. Saya jadikan langsung di situ. Dulu. Kalau sekarang ya enggak mau. Maunya Sarifah sekarang. Cuman kan heran ini kok ada minta maaf hadirin. Mudah-mudahan sampean golongan orang-orang muhibbin. Amin. Kenapa? Nabi Muhammad yang katakan buat kita semuanya, termasuk saya ini dikatakan. Nabi Muhammad mengatakan, "Ahibbullah lima yaghfakum min ni'ami." Cintai Allah daripada nikmat yang Allah berikan kepadamu. Lalu Rasul mengatakan, "Wa ahibbuni li hubbillah." Dan cintai aku untuk cintamu kepada Allah. Kalau mau katakan cinta Allah, ya cinta Nabi. Dusta kalau ada orang mengatakan saya cinta Allah tapi nggak mau cinta Nabi. Lalu Nabi Muhammad meneruskan kaidahnya, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Dan cintailah keluargaku untuk cintamu kepadaku. Kan palsu kalau ada orang bilang cinta Nabi tapi keluarganya nggak cinta. Masa sampean saja saya kasih contoh di sampean. Ada orang bilang sama sampean, saya cinta sama sampean, tapi sama istri sampean, sama anak sampean saya enak. Sampean terima apa enggak? Terima apa enggak? Jangan dikira Nabi Muhammad terima. Nabi Muhammad nggak terima kalau anaknya diganggu. Bahkan Nabi Muhammad dalam riwayat hadis, Nabi Muhammad mengumumkan perkara yang luar biasa tentang ahlul baitnya. Nabi Muhammad mengatakan, "Ana harbun liman haribuhum wa salmun liman salimuhum." Nabi Muhammad mengatakan, saya terhadap keluargaku, saya memerangi orang-orang yang memerangi keluargaku. Saya melakukan peperangan terhadap orang-orang yang melakukan peperangan terhadap keluargaku. Dan saya sebagai penyelamat orang-orang yang menyelamatkan keluargaku. Rentetan tentang ahlul bait banyak. Terus nggak usah dibahas semuanya, yang ceramah Habib soalnya. Ada dikira jeruk makan jeruk, ini bukan jeruk makan jeruk, durian makan durian ini, sudah panas ini. Paham ya? Oh, saya yakin pesayangan si ini basisnya muhibbin ini. Ya, kelihatan muhibbin, buktinya habaib sini banyak sekali. Ini bukti bahwasannya ini daerah ini muhibbin. Amin. Apalagi ada Pak Lurahnya yang muda gitu. Pak Lurah ya? Pembawa acaranya Pak Lurah. Pintar. Dan acek kok ya. Tidak apa-apa, emang begitu, nggak apa-apa. Nabi Muhammad mengatakan, lihat, ini bawa hadis lagi. Makanya saya botak itu, kebanyakan baca hadis. Makanya juga putusan keempat. Biar tumbuh, biar sehat, biar seger. Pulang ceramah keringetan. Yang siapin air minum lain, yang dampingin lain kan enak loh ya. Satu rumah,
Tadi empat satu rumah, amin. Mau ngontrak dua nggak bisa. Bukan karena ilmunya tinggi, nggak bisa mau ngontrak dua. Ada riwayat, masya Allah, ini riwayat enak sekali. Yang pertama disebutkan oleh Imam Haddad dalam kitabnya Nasahul Diniyah, disebut dengan hadis gharib, hadis asing. Hadisnya belum pernah sering didengar sama orang-orang, ini hadis. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dikenal juga dengan hadis yang indah. Dalam hadis itu ada 15 perkara Rasulullah sebutkan. Ada 15 perkara. Saya nggak mau bahas 15-nya, saya mau bahas 2 aja. Cuma 2 aja saya mau bahas. Oh, bahas 15, insya Allah jam 1 sudah selesai. Yang pertama, di situ Rasulullah mengatakan, "Idza fa'alat ummati 15 khaslah halla bihal bala." Andaikan umatku melaksanakan 15 perkara, Allah halalkan kepadanya bala. Allah halalkan kepadanya musibah. Allah halalkan kepadanya malapetaka. 15 saya nggak mau bahas, 2 aja. Salah satu di antara 15 itu dikatakan wa kana zaimul qaum arzalahum. Wa kana zaimul qaum arzalahum. Salah satu sebab malapetaka turun kenapa? Pemimpin kaum orang yang paling hina akhlaknya. Dijadikan pemimpin kaum orang hina akhlaknya. Bukan orang yang paling baik. Minta maaf, Nabi Muhammad itu bukan hanya Nabi imam masjid. Nabi Muhammad itu Nabi imam dunia wal akhirah. Nabi Muhammad itu imam dunia, imam akhirat. Seluruh urusan dunia Nabi Muhammad imamnya. Masalah ekonomi Nabi Muhammad imamnya, masalah budaya Nabi Muhammad imamnya, masalah pemerintahan Nabi Muhammad imamnya, masalah istri lebih dari 1 Nabi Muhammad imamnya. Makanya saya ngikutin. Amin. Oh. Cuma saya nggak bisa ngikutin Nabi Muhammad 11. Saya cucunya 4. Amin. Jadi dijadikan pemimpin. Ngapa betul-betul semuanya? Emang begitu. Tim sukses. Saya tim sukses Nabi Muhammad. Saya nggak mau sebut partai karena saya nggak ada untung dengan partai. Saya nggak mau sebut orang, nggak ada untung sama orang. Coba ini lanjut, jangan 15. Lanjut di awal dulu biar paham ini hadisnya. Di awal Nabi Muhammad mengatakan apa? Dari 15 perkara ini sebelum Zaimul Qaum, Nabi Muhammad mengatakan, idza kana al-maghnamu dulan, apabila rampasan perang dibagikan hanya kepada pemimpin. Rampasan perang sudah nggak ada, dikiaskan. Apa kiasan rampasan perang? Pajak. Walaupun pajak itu dalam Islam nggak diakui, namun pemerintahan kita mengakui, nurut kita, alhamdulillah, nggak apa-apa. Padahal Habib Salim bin Jinan yang pertama kali menolak itu tentang perpajakan. Punya rumah pajak, punya mobil pajak, punya tanah pajak. Mudah-mudahan nggak ada pajak istri. Saya nggak jadi nikah 4 kalau ada pajak istri. Lalu Nabi Muhammad mengatakan lagi apa? Nabi Muhammad mengatakan lagi apa? Selain itu, wal amanatu maghraman wa amanatu maghnaman. Dan apabila amanat diperebutkan, Allah timpahkan bala kalau amanat diperebutkan. Sekarang ini amanat diperebutkan, hadirin. Betul apa enggak? Bank di mana-mana ada, perebut semua bank, berharap kita naruh amanah ke mereka. Ini diperebutkan. Selain itu apa? Sekarang lihat pejabat perebut pengen jadi pejabat. Sayyidina Umar bin Khattab diangkat jadi khalifah sama para sahabat melalui lisan Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena beliau nggak mau. Karena beliau tidak mau. Datang Umar ke Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma uridu hadza. Abu Bakar, saya nggak mau jadi khalifah. Kata Abu Bakar, saya tahu Umar, karena kau tidak mau maka saya kasih. Kalau kau mau saya nggak kasih. Begitu. Ini sekarang berebut amanah jabatan, berebut. Betul apa enggak? Pasang foto di jalan-jalan semuanya. Akhirnya kita malam mimpi dia. Mimpi Nabi belum pernah, mimpi dia malah. Berebut ini, berebut. Nah, ini jadi kan selesai. Saya bukan amanah, jadi bukan tim sukses siapapun, kena KB, oh ya. Biar Pak Lurahnya juga dengerin. Mudah-mudahan Pak Lurahnya amanah. Insya Allah dekat Habib aman, insya Allah. Dekat Kiai aman, dekat majelis aman. Aman. Amin ya Rabbal. Ya Allah. Kita lanjut.
Dan di antara 15 perkara tersebut, Nabi Muhammad mengatakan apa? Wala ana akhiru hadhil umma awwalaha. Dan di antara turunnya malapetaka, turunnya bencana adalah umat akhir zaman mencaci maki umat pendahulu. Umat akhir zaman mencaci maki umat pendahulu. Sahabat Nabi dicaci maki, keluarga Nabi dicaci maki. Bahkan bukan terus, sampai sekarang kalau ada keluarga Nabi dicaci maki, kelewatan ini sudah. Makanya turun bala. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, "Falyartaqibu inda dzalik." Kalau udah terjadi itu 15 perkara, hati-hati. Akan terjadi apa? Rehan hamra, angin yang kenceng. Akhirnya pesawat pada jatuh. Kenapa? Itu ada 15 perkara. Di antaranya apa? Pemimpinnya jelek akhlaknya, habaib dicaci maki. Pesawat pada tumbang. Baru-baru kemarin angin puting beliung di Bogor. Lalu apa? Wal khasafa. Apa khasafa? Goyangnya bumi goyang. Kalau panggung goyang kan paling roboh. Kalau bumi goyang apa terjadi? 3. Longsor, gempa, tsunami. Itu terjadi itu semuanya. Sekarang Indonesia ngerasa ini. Setahun yang lalu saya ceramah di Darun Najat. Usulan dari Habib Abdullah Barokah saya amalkan. Saya bilang hati-hati kalau sampean ganggu anak cucu Nabi nanti balak turun. Itu setahun yang lalu. Nggak berhenti anak cucu Nabi diganggu terus. Dicaci maki. Ikut kiai jangan ikut Habib. Kenapa Habib sama kiai dibeda-bedakan? Sama mereka. Mereka warisan Nabi, penyambung estafet ajaran Nabi. Saya jatuh cinta sama kiai. Kalau saya tidak jatuh cinta sama kiai, saya dusta jadi Habib. Ini tidak ada sepuh nih. Tidak. Saya ketemu sama beliau jarang-jarang. Tapi setiap ketemu saya pasang niat, tidak mau salaman kecuali saya niat dulu. Mudah-mudahan hidup saya panjang umur seperti beliau. Baru saya salaman. Baru mau salaman. Ada kiai dicium tangannya. Ini tidak antok dicium tangannya sama Habib. Kenapa? Karena beliau tahu kadarnya habaib, maka habaib tahu kadar beliau. Orang yang tahu makomnya Habib, maka Habib juga tahu makomnya. Siapa yang menghormati Habib, maka Habib akan menghormatinya. Bahkan Rasul. Lihat sejarah Kiai Hasan Genggong di Jawa Timur. Kiai Hasan Genggong itu sejarah yang tidak bisa dilupakan. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtut Turor, beliau berziarah ke Sambal. Ketika beliau berziarah ke Sambal, yang namanya habaib soal Habib Ali wali Allah biasanya disambut sama penduduk Sambal. Ini penduduk Sambal nggak ada yang datang, nggak ada yang nyambut, kosong Sambalnya. Sambal ini makom pekuburan habaib yang ada di Tarim. Terdapat 70.000 wali Allah. Terdapat 7.000 diantaranya wali kutub, 77 qutbuz zaman. Wali besar di sana semuanya. Ketika ziarah nggak ada orang, Habib Ali pulang. Habib Ali pulang. Pulang lagi ke kota Seoul. Besoknya berangkat. Ketika besok berangkat ke Sambal, Habib Ali jumpa, alhamdulillah disambut dengan Faqihul Muqaddam. Setelah disambut dengan Faqihul Muqaddam, Habib Ali bertanya, ya Faqihul Muqaddam, kemarin kemana? Kami kesini kosong. Apa kata Faqihul Muqaddam? Kemarin kami diperintahkan Rasulullah, seluruh habaib di dunia, roh mereka berangkat ke tanah Jawa untuk menyambut rohnya Kiai Hasan Genggong. Kiai Hasan Genggong mau meninggal, habaib ngumpul di Jawa Timur, rohnya. Penghormatan Kiai Hasan Genggong bahkan dibawa juga. Cerita ini pernah dibawa oleh berapa banyak habaib. Bahkan ada di antara habaib mengatakan, Habib Ali Al-Habsyi mengenal Kiai Hasan Genggong, dan Faqihul Muqaddam mengatakan, ana a'rifu wa Ali bin Abi Thalib a'rifu wa Rasulullah a'rifu. Sayyidina Ali kenal Kiai Hasan Genggong. Kiai Hasan Genggong dikenal sama para habaib. Kenapa? Tahu kadarnya habaib, tahu kadarnya ahlul bait, maka mereka juga dikenal oleh ahlul bait. Udah matang, nggak boleh nyampe belum? Iya, jam 2 saya bicara ini loh. Soalnya Habib ini, iya ini loh. Kok di sini terus gimana nasibnya gitu? Ya kalau di sini dapat tempat sari pues batal Cirebon nggak apa-apa. Langsung lewat tol. Ya, tadi amanatnya sampai jam 12, nanti jam 12 lebih 7 menit ini sudah. Cukup kayaknya insyaallah, paham semuanya insyaallah. Amin. 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 Ya Rabbal. Titip
pesan terakhir, sama Habib mau deh tutup mata. Yang kita harapkan bukan dari Habibnya, sama dari Habibnya, dia manusia. Yang kita harapkan kakeknya mereka, yang kita harapkan datuknya mereka, yang kita harapkan nenek moyang mereka, Rasulullah. Yang kita harapkan Rasulullah, laulah Rasulullah ma'aroh. Kalau bukan kita lihat Rasulullah, nggak ada yang mau lihat habaib. Karena habaib, ketika lihat habaib yang kita ingat Rasulullah. Maka lisan dijaga, perbuatan dijaga, insya Allah berkah dunia, berkah akhirat. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan semuanya yang datang dari rumahnya dalam keadaan berdosa, pulang dalam keadaan diampuni. Yang datang dari rumahnya dalam keadaan bersalah, pulang dalam keadaan dimaafkan. Yang datang dari rumahnya dalam keadaan berhajat, berkeinginan, berharapan, berkemauan, pulang Allah kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan para ibu-ibu dapat suami-suami yang setia. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Punya anak-anak yang berbakti, punya anak yang saleh dan saleha, kebanggaan dunia dan akhirat. Di dunia buat senyum, di akhirat buat bahagia. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal alamin, billahi taufiq wal hidayah wa riayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada beliau yang mulia Dailallah Al-Habib Reza bin Muhsin Al-Hamid yang telah memberikan mau'izah hasanah kepada kita semua. Tentunya apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita bersama. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, yang kami hormati, dengan acara selanjutnya adalah talqin dzikir wa doa yang akan disampaikan oleh beliau yang mulia, guru dan orang tua kita bersama, Habibul Al-Mahbub Al-Habib Hasan bin Salim Al-Hamid. Kepada beliau falyatafaddal mashkuran. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وانت ربنا حقا ونحن بك رضا وانت من ذلك اهلا. اللهم يا ميسر العظيم ويا جابر الكثير ويا صوت الفريق ويا مغني كل فقير ويا مدور كل عايش يسير علينا كل عظيم وتيسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج الى البيان وتفسير حاجاتنا يا الله، حاجاتنا يا الله اليك كثير وانت عالم بها والرسول. اللهم انا نعوذ بك من لا يخاف منك. اللهم بحق من يحرمتنا منك. اللهم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واخلصنا بينك الذي لا تنام واغلبنا بمنامك الذي لا تنام وارحمنا آمين بقدرتك علينا فلا تهلكنا من برحمتك يا رحمن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بشير نذير سراج منير والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الضالين آمين. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Disampaikan syukur kasih kepada beliau yang mulia Al-Habib Hasan bin Salim Al-Hamid yang telah memimpin doa. Sentiasa mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, yang kami hormati, bersama kita bikin formasi 4-4 untuk menikmati hidangan yang telah disediakan oleh Khadimul Maulid dari awal hingga akhir. Tentunya saya Qasmul Awqat banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا بابا لكم إلهي حرمت علي يا بابا نسبي الأموال مالي عادي مسح العقل قالتي إلا بيد يا قلبي فرق المحب والأمان يا بابا لكم إلهي حرمت علي يا بابا نسبي الأموال مالي عادي مسح يا قلبي فرق الوحيد